Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiaoyan perlahan masuk ke asosiasi alkemis yang menempati petak besar tanah dengan Hai Bodong. Kebisingan di belakangnya secara bertahap disingkirkan dan aroma obat samar menyebar dari tempat itu, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Asosiasi alkemis saat ini jauh lebih kuat dan makmur dalam hal kemampuan dan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun lalu setelah alkemis berulang kali bergabung dengan mereka selama 3 tahun ini. Paling tidak, jarang ada lalu lintas manusia yang begitu besar di dalam asosiasi saat itu. Hai Bodong perlu melakukan beberapa persiapan setelah memasuki asosiasi. Oleh karena itu, dia hanya memberitahu Xiaoyan lokasi pertemuan sebelum pergi sendiri. Xiaoyan masih memiliki perasaan terhadap asosiasi alkemis yang telah berpisah dengannya 3 tahun lalu. Saat itu, dia telah mengalami kompetisi penyulingan obat yang hebat yang sangat sulit baginya. Namun, dia paling banyak dianggap sebagai alkemis tingkat 3 yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 4 ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi saat itu. Namun, sekarang dia adalah alkemis tingkat 6 yang bisa dibandingkan dengan pil King Gu He. Peningkatan ini tidak kecil. Tatapan Xiaoyan melihat ke segala arah sebelum menarik Ziyan, yang wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu, saat mereka perlahan berjalan ke area transaksi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik dan beruntung, dia mungkin dapat menemukan hal yang cukup baik di tempat seperti itu. Skyfire Tree Mysterious Change dari Xiaoyan adalah sesuatu yang untungnya didapat dari tempat ini. Xiaoyan masuk ke area transaksi dengan Ziyan. Vendor tampak tak berujung dan masa hitam kepala manusia menyebabkan Xiaoyan mengeluarkan seruan. Mengikuti pertumbuhan asosiasi alkemis selama 3 tahun ini, ukuran area transaksi telah berkembang pesat. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba berhenti tepat setelah dia memasuki area transaksi. Dia agak tertegun melihat sosok yang seputih salju tidak jauh dari situ. Sosok itu mengenakan gaun putih sementara rambut panjangnya memancarkan sedingin es yang seperti kepingan salju. Sosok yang agak akrab ini menyebabkan Xiaoyan mengingat murid Frank yang dia temui di kota Batu Hitam ketika dia berlatih di Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu, Sue Mei. Xiaoyan mendapatkan perasaan yang cukup positif untuk Fu Lan ke saat itu. Orang tua itu telah membantunya sedikit. Meskipun ini karena yang terakhir ingin membujuk Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis, dia tidak memiliki niat buruk. Gadis yang memiliki karakter seperti salju sedingin es ini juga memberi Xiaoyan kesan yang cukup baik. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka 3 tahun ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memulai percakapan. Setelah melihatnya dari kejauhan, dia menarik pandangannya dari sosok seputih salju itu. Dia menarik Ziyan saat dia perlahan berjalan melalui area transaksi ini dengan aliran manusia yang ganas. Tidak lama setelah Xiaoyan bergabung dengan aliran manusia, Sue Mei yang telah membungkukkan tubuhnya untuk mempelajari ramuan obat menoleh. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah gunung bersalju yang sangat indah dan halus membawa beberapa ketidakpastian, menyebabkan lalu lintas manusia di sekitarnya yang datang dan tanpa sadar akan memperlambat langkah kaki mereka. Tatapan mereka menatapnya dengan agak rakus. Sue Mei mengernyitkan alisnya sedikit di depan tatapan sekitarnya. Dia segera perlahan memasuki kerumunan manusia sebelum menghilang. Xiaoyan menarik Ziyan dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi pedagang. Tatapannya berulang kali menyapu vendor itu. Mungkin itu karena cakrawala telah melebar tetapi dia tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat menarik minatnya setelah menghabiskan 10 menit lebih. Semuanya rusak barang kutu, Ziyan menamparkan mulutnya dan bergumam. Yaowan yang biasanya dia makan semuanya disempurnakan dari bahan obat yang sangat langka di mata orang biasa. Bahan obat biasa tidak berbeda dengan sampah di matanya bahkan jika itu agak jarang di pasar ini. Xiaoyan juga tidak berdaya menghadapi ini. Sepertinya ingin menemukan harta karun seperti Skyfire Tree Mysterious Change di tempat ini memang perlu mengandalkan keberuntungan. Karena tidak ada keuntungan, Xiaoyan akhirnya melepaskan harapan seperti itu setelah berkeliaran sedikit lebih lama. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Ziyan. Saat dia hendak pergi, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Kadang-kadang, bahkan ada tawa penuh teka-teki yang nyaring.
Xiaoyan biasanya tidak tertarik menjadi pengamat hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya mengangkat matanya sebelum membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membalikkan tubuhnya, suara geram yang jelas ditransmisikan dari kerumunan, yang menyebabkan dia berhenti. Tatapan Xiaoyan melewati celah di kerumunan dan samar-samar melihat sosok seputih salju. Dia melambaikan tangannya ke arah Ziyan dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini." Begitu dia mengatakan ini, dia menarik tangan Ziyan dan dengan cepat berjalan menuju area tempat keributan itu berada. Sesaat kemudian, dia masuk ke kerumunan dan menyapu pandangannya ke gangguan di dalamnya. Pada saat ini, Sue Mei diam-diam berdiri di tengah kerumunan. Namun, wajah cantiknya yang biasanya agak terlalu putih itu dipenuhi dengan amarah. Ada beberapa pria berjubah alkemis berdiri tidak jauh di depannya sambil tertawa ketika mereka melihat wajah merahnya yang memerah. Mereka berulang kali mengeluarkan semburan tawa. "Aoba, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa sombong ini hanya karena gurumu adalah penatua dari asosiasi." Jari halus Sue Mei menunjuk ke pria yang merupakan pemimpin dan dengan marah berteriak, "Hihi, Sue Mei, yang memiliki penawaran tertinggi mendapatkan barang di area transaksi ini. Karena saya dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari Anda, wajar jika benda ini milik saya. Bahkan jika kamu merujuk masalah ini ke ketua asosiasi, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Pria yang mengenakan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya hanya tertawa di hadapan teguran Sue Mei. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke pemilik penjual dan berteriak, "Saya akan menawarkan 50.000 koin emas untuk buah skala ular api IC ini. Apakah Anda menjualnya?" Pemilik penjual itu kaget saat mendengar teriakan Aoba. Dia segera bersukacita di dalam hatinya. Meskipun buah skala ular api es ini agak langka, itu paling berharga 20.000 koin emas. Tidak disangka bahwa orang yang hilang ini benar-benar bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Secara alami, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Wajah cantik Sue Mei berwarna hijau saat dia melihat Aoba yang sedang melemparkan Ice Fire Snake Scale Fruit di tangannya dengan ekspresi bangga. Dia mengatupkan gigi peraknya tetapi benar-benar tidak berdaya. Dia baru-baru ini melakukan retret untuk jangka waktu tertentu dan baru saja meninggalkan retret hari ini. Secara kebetulan, dia melihat ramuan obat yang dia butuhkan untuk memurnikan pil obat. Dia baru saja menyepakati harga dengan pemilik kios ketika orang yang penuh kebencian ini muncul seperti hantu. Aoba ini pernah mencoba merayu Mei Sue karena penampilannya yang cantik. Namun, yang terakhir saat ini adalah alkemis tingkat 3. Oleh karena itu, usahanya untuk merayu wanita itu secara alami berakhir dengan kegagalan. Namun, kegagalan mungkin merupakan kegagalan tetapi penguntit ini akhirnya menjadi sangat tidak senang setelah ditolak secara terbuka oleh Sue Mei beberapa kali. Dia berulang kali mengubah taktiknya untuk menemukan masalah dengan Sue Mei, menyebabkan dia sangat kesal. Selain itu, gurunya memiliki kemampuan pemurnian yang cukup baik dan telah lama dipromosikan ke posisi penatua meskipun baru saja bergabung dengan asosiasi baru-baru ini. Posisinya dalam asosiasi cukup tinggi dan dia membentuk klik menggunakan status itu. Selain ketua asosiasi dan wakilnya, orang dengan otoritas tertinggi dalam asosiasi adalah Guru Aoba. Oleh karena itu, Mei Sue tidak berani menyerang dan melukai orang ini meski merasa sangat kesal. Namun, Sue Mei jelas meremehkan kekejian dari permen lengket ini. Toleransinya telah menyebabkan Aoba mengambil keuntungan apapun yang dia bisa dapatkan. Dia akan datang dan mencari masalah di setiap kesempatan. Situasi hari ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sue Mei menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat wajah Aoba yang semakin penuh kebencian dan arogan sebelum mengatupkan giginya. Mengingat situasi ini, dia hanya bisa menyerah pada buah skala ular api es ini. Mata Sue Mei sedingin es saat dia menatap Aoba sebelum berbalik untuk pergi. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di antara kerumunan saat dia berbalik, 100.000 koin emas untuk membeli buah skala ular api es ini. Semua orang kaget saat tawa ini terdengar. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam yang sedang menarik seorang gadis kecil berambut ungu di sampingnya. Beberapa orang tanpa sadar memberinya tatapan menyedihkan. Apakah orang ini baru? Dia benar-benar berani mempermalukan Aoba.
Tawa ini juga menyebabkan Sue Mei menoleh untuk melihat pemuda berjubah hitam itu. Wajah yang agak akrab itu membuatnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat pemuda yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. "Kamu bukankah?" Sue Mei tertegun saat dia melihat pemuda berjubah hitam itu. Dia tersentak tetapi kata-kata yang sampai ke mulutnya dengan tergesa-gesa ditelan saat melihat penonton di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum dan keluar dari kerumunan. Dia mengamati Sue Mei sejenak sebelum tertawa. "Apakah Grandmaster Frank baik-baik saja?" "Guru baik-baik saja." Sue Mei mengangguk. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Apakah kamu tidak meninggalkan Kekaisaran Jiama? Cepat pergi, jangan menyinggung orang-orang ini." Karena Sue Mei sedang dalam retret, dia sama sekali tidak peduli tentang masalah ini selama 2 hari terakhir ini yang telah menjadi berita terbesar dari Kekaisaran Jiama. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan adalah target dari Mystic Cloud Sekte dan pasti akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh Mystic Cloud Sekte. "Oh, Yo, kenapa? Apakah Anda ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis yang kesusahan?" Wajah Aoba berangsur-angsur menjadi gelap setelah Xiao Yan mengucapkan kata pertamanya. Dia mengeluarkan tawa aneh dan segera mengencangkan cengkeramannya pada buah skala ular api es saat dia dengan dingin tertawa. "Tuan muda ini telah membeli benda ini. Anda harus berguling ke salah satu sudut. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, Anda mungkin dapat memasuki ibu kota, tetapi Anda tidak akan dapat meninggalkannya." Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat wajah bosi itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal saat dia mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Aoba dari kejauhan. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan dengan paksa menyedot buah skala ular api es dari tangan orang lain. "Bajingan, kamu sedang mencari kematian." Aoba langsung merasa malu saat melihat tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba. Dengan teriakan marah, dia melambaikan tangannya dan 10 lebih pria di sampingnya menerkam ke arah Xiao Yan seperti harimau lapar. Blar, 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 blar. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh pada selusin pria yang menerkam. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin bertiup keluar dengan eksplosif sebelum segera menghantam dengan keras ke dada selusin lebih pria. Kekuatan yang kuat menghantam mereka sampai mereka terbang mundur sebelum akhirnya menghantam kerumunan, menimbulkan jeritan dan kekacauan. Blar, 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 blar. Gelombang lain terdengar. Aoba juga terpana saat melihat 10 lebih bawahannya jatuh dalam sekejap mata. Dia baru saja akan mengeluarkan kutukan ketika sosok manusia melintas di depan mereka. Jubah hitam anehnya muncul di depan matanya saat lengan panjang dengan lembut menutupi dadanya. Setelah itu, suara samar perlahan terdengar di samping telinganya, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Meskipun ada peningkatan jumlah orang di asosiasi alkemis saat ini, ada juga lebih banyak ampas. "Hari ini, saya akan membantu Fama membersihkan sedikit." Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari telapak tangan yang menekan dada Aoba setelah suara itu terdengar. Brok, brok, brok. Aoba terpukul keras dan terlempar di tengah banyak tatapan tertegun di area transaksi. Seteguk darah segar tanpa sengaja meludah, menempel di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum secara bertahap berhenti. Kejutan melintas di hati orang-orang di sekitar ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan bisa mengalahkan Aoba dengan telapak tangan acak. Meskipun Aoba ini memiliki karakter yang buruk, dia adalah seorang ahli yang akan maju ke kelas Dadoshi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Sungguh tak terduga bahwa dia bahkan tidak dapat menanggung satu pertukaran di tangan pemuda berjubah hitam ini. Namun, semua orang melemparkan banyak tatapan menyedihkan ke arah Xiao Yan setelah mereka menjadi terkejut. Orang ini mungkin senang memberikan pukulan itu, tetapi apakah dia tidak tahu bahwa orang tua Fu Yan selalu melindungi miliknya? Selain sejumlah kecil orang di asosiasi alkemis ini yang tidak berani dia singgung, sebagian besar orang merasa sedikit takut pada lelaki tua eksentrik yang melindungi dirinya sendiri. Kamu mendapat masalah. Cepat, ikuti aku dan tinggalkan tempat ini." Sue Mei juga terkejut dengan serangan mendadak Xiao Yan. Dia menatap Aoba yang terbaring di tanah di kejauhan berulang kali sambil mengeluarkan erangan. Dia buru-buru mendesak Xiao Yan dengan lembut sebelum dia menarik yang terakhir, berbalik, dan pergi.
Xiao Yan tidak menahan Sue Mei untuk menariknya. Dia melirik Aoba yang mengerang tidak jauh sebelum menarik Xian dan mengikuti Sue Mei saat mereka meninggalkan tempat yang bising ini. Ketiganya berdesak-desakan hingga keluar dari area transaksi tetapi Sue Mei tetap tidak berhenti. Dia menarik Xiao Yan dan berlari ke pintu keluar dari asosiasi alkemis. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa melepaskan tangannya tanpa daya dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Dia hanyalah generasi kedua yang tidak berguna. Apakah kita perlu bertindak seperti ini? Orang itu mungkin memang orang yang tidak berguna tetapi gurunya adalah seorang penatua dalam asosiasi dengan otoritas yang cukup. Reputasinya sangat bagus di ibu kota ini, dan dia cenderung berusaha keras untuk melindungi miliknya sendiri. Jika kita menunggu orang itu pergi dan mengeluh, orang tua itu pasti tidak akan melepaskanmu. Sue Mei hanya bisa buru-buru berbicara di hadapan Xiao Yan yang tidak takut pada apapun. Frank sepertinya juga merupakan asosiasi tetua kan? Kenapa kamu masih takut padanya? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengajukan pertanyaan padanya. Guru hanyalah seorang alkemis tingkat 4 sekarang sementara Fu Yan adalah seorang alkemis tingkat 5 asli. Tingkat penyulingan obatnya tidak akan jauh lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan wakil ketua asosiasi. Secara alami, posisinya jauh melampaui guru. Sue Mei menghela napas. Hatinya sangat terkejut. Xiao Yan juga tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Jika seseorang menambahkan semua alkemis tingkat 4 di Kekaisaran Magia, setidaknya akan ada lebih dari 10 dari mereka. Namun, hanya ada beberapa orang yang merupakan alkemis tingkat 5. Selain itu, sulit bagi seorang alkemis untuk maju dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Beberapa orang bahkan mungkin tetap berada di tingkat tertentu selama sisa hidup mereka. Kemungkinan hanya ada satu orang abnormal di seluruh benua yang seperti Xiao Yan yang bisa mengandalkan pengalaman kaya Heavenly Flame dan Yalao. Perbedaan antara alkemis tingkat 4 dan tingkat 5 sama seperti perbedaan antara Dou Ling dan Dou Wang. Ini adalah celah yang sangat besar. Karenanya, perbedaan di antara mereka secara alami sangat besar. Sulit juga membandingkan posisi di antara keduanya. Tenang, aku akan bisa menjaga diriku dengan baik. Baru saja, saya membantu Anda karena saya tidak bisa menahannya. Hehehe, tidak apa-apa. Xiao Yan juga tidak berdaya saat melihat kekhawatiran dan kecemasan di wajah cantik Sue Mei. Dia tidak menyangka bahwa langkahnya untuk membantunya akan membuatnya lebih cemas. Saat itu, dia hanya bisa tertawa dan menghiburnya. Hihehe, tidak apa-apa. Bocah kecil benar-benar tahu bagaimana berbicara besar. Sepertinya tidak banyak orang di ibu kota ini yang dapat menyakiti murid saya dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tawa dingin terdengar di aula besar asosiasi tidak lama setelah kata-kata Xiao yang terdengar. Sekelompok orang segera berjalan dengan agresif dan cepat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis. Ada lencana berbentuk kuali di bagian depan jubahnya dengan 5 riak bercahaya perak di kuali obat. Cahaya melesat ke segala arah saat jubahnya mengepak, tampak sangat mencolok. Seorang alkemis tingkat 5. Dia sebenarnya sangat hebat. Itu benar-benar kasus gagal mengenali bakat. Aliran manusia yang datang dan pergi di aula segera berhenti ketika mereka melihat lencana yang mewakili semacam kehormatan. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan iri. Ekspresi semacam itu sepertinya. Wajah cantik Sue Mei segera berubah sedikit ketika dia melihat lelaki tua itu. Dia merasa sangat frustrasi di dalam hatinya. Mengapa kecepatan orang tua ini, yang tidak mau mati, begitu cepat? Dia yang disebut Fu Yan. Xiao Yan mengabaikan tatapan sekitarnya yang sepertinya menonton pertunjukan yang bagus saat dia menoleh ke Sue Mei dan bertanya sambil tersenyum. Iya. Sue Mei menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat pria tua yang menunjukkan senyum dingin dan kemarahan di wajahnya saat dia dengan cepat berjalan. Dia menggigit peluru dan menganggukkan kepalanya sebelum segera berbisik, "Kamu harus mencoba untuk berbicara sesedikit mungkin. Orang tua ini seharusnya tidak berani mempersulit generasi muda seperti kita di depan umum." Xiao Yan tidak berkomitmen saat mendengar ini. Sungguh tak terduga bahwa asosiasi alkemis benar-benar menjadi lebih buruk selama 3 tahun ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Fama tua itu mengaturnya. Pada saat Sue Mei berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan, Fu Yan membawa kelompok besar dan menuju ke depan mereka dengan cara yang agresif. Orang tua itu melirik Sue Mei dan segera menyipitkan mata lamanya untuk melihat Xiao Yan.
Dia menoleh ke Aoba putih pucat di sampingnya dan bertanya, apakah orang ini yang menyerang Anda? Benar, Guru. Awalnya, saya bersaing dengan Sue Mei untuk membeli bahan obat untuk mempersiapkan penyulingan pil obat sebagai hadiah untuk ulang tahun Guru. Namun, saya tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan paksa mengambil bahan obat saat dia muncul. Dia bahkan melancarkan serangan berat dan memukuli saya dengan cara ini. Guru, Anda harus membela saya. Aoba langsung mengeluh dengan wajah menangis saat mendengar Fu Yan. Tentu saja, dia secara alami menemukan alasan yang sangat kuat untuk dirinya sendiri pada saat seperti itu. Elder Fu Yan, masalah ini, Sue Mei buru-buru berteriak. Ekspresinya segera berubah ketika dia mendengar Aoba mengucapkan kebohongan yang tidak bertanggung jawab. Namun, sebelum suara Sue Mei terdengar, Fu Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, Sue Mei, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak boleh bergabung. Jika tidak, Anda mungkin pergi dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal kepada Fu Kelan yang lama. Kaulah yang baru saja menyerang, kan? Sungguh tidak terduga bahwa Anda menggunakan pukulan berat seperti itu meskipun usia Anda masih muda. Siapa gurumu? Fu Yan mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara dingin kuno. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat sikap Fu Yan ini. Dia berkata, sungguh tidak terduga bahwa kualitas sesepuh asosiasi menjadi semakin rendah. Menindas orang lain dengan angka, memanfaatkan senioritas seseorang hanya orang tua yang bau. Aula segera menjadi jauh lebih tenang ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa ejekan. Apakah keberanian bocah ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar berani mengejek Fu Yan dengan cara seperti itu di depan yang terakhir itu sendiri. Sungguh pemuda yang berlidah tajam bagus-bagus. Bagus sekali. Kamu punya nyali. Seperti yang diharapkan, ekspresi Fu Yan menjadi gelap. Dalam amarahnya, dia mulai tertawa, jika kamu dapat keluar dari asosiasi alkemis tanpa cedera hari ini, apakah aku, Fu Yan, akan tetap memiliki wajah? Orang tua ini benar-benar menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Abaikan dia. Ziyan segera menjadi agak kesal saat mendengar ocehan Fu Yan. Dia menutupi telinganya dan berbicara dengan bibir melengkung. Orang-orang di sekitarnya tersenyum kecil ketika mereka melihat gadis kecil seperti batu giok ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Namun, semua dari mereka dengan bijaksana menutup mulut mereka saat melihat ekspresi Fu Yan yang semakin suram. Xiao Yan juga secara bertahap menjadi tidak sabar setelah melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka untuk menonton pemandangan itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada orang tua ini. Dia menarik Ziyan dan Mei Sun, berbalik, dan pergi. Ekspresi Fu Yan segera berubah menjadi hijau saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang muda yang sombong setelah bertahun-tahun. Furi segera meledakkannya. Doki yang kuat dan panas melonjak keluar dari tubuhnya dengan teriakan marah. Doki yang kuat yang meletus dalam sekejap segera menyebabkan orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah, takut terjebak dalam kekacauan itu. Bocah kecil, hari ini, aku akan membantu gurumu mengajarimu apa yang disebut menghormati gurumu. Doki merah menyala meringkuk dan bangkit di telapak tangannya yang kering keriput seperti api yang ganas. Fu Yan menjerit tajam dan tubuhnya melesat ke depan. Dia segera berubah menjadi sosok api yang melesat secara eksplosif ke arah punggung Xiao Yan. Cukup banyak orang di aula mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa Fu Yan benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerang generasi yang lebih muda. Fu Yan adalah ahli sejati Do Wang. Hampir tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya bahkan di dalam ibu kota ini. Selain itu, dari tampang momentum serangannya yang marah, tampaknya pemuda berjubah hitam ini setidaknya akan terluka parah jika dia dipukul. Fu Yan bergerak mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat tepat saat pikiran ini melintas di hati semua orang. Namun, tangan itu baru saja hendak meraih jubah yang terakhir saat Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya. Lengan potongannya menembus udara. Selongsong itu sekeras logam setelah doki dituangkan ke dalamnya. Blar, 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 blar. Lengan baju bertabrakan dengan tinju Fu Yan dan angin bertiup keluar dari titik kontak. Segera, wajah semua orang menjadi kaget saat mereka melihat tubuh Fu Yan tiba-tiba terbang mundur sebelum akhirnya menabrak tanah dengan menyedihkan. Semua orang tercengang.
Seluruh aula benar-benar sunyi di depan pemandangan yang agak tidak biasa ini. Tampaknya bahkan Fu Yan tidak percaya pada adegan ini dan wajahnya benar-benar kaget dan kusam. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan pemuda di depannya biasa saja. Mengapa? Fu Yan naik dari tanah dengan sedih. Wajahnya benar-benar memerah. Menjadi keadaan yang menyedihkan di depan umum oleh anggota generasi muda telah menyebabkan orang yang sombong ini menjadi gila. Bajingan. Fu Yan mengatupkan giginya dan mengutuk. Dia baru saja akan menyerang lagi ketika sedikit suara guntur bergema keluar. Dia segera merasakan matanya tiba-tiba menjadi silau saat seorang pemuda berjubah hitam tanpa ekspresi di depannya muncul di sisinya dengan cara seperti hantu. Kemunculan tiba-tiba pemuda berjubah hitam itu menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Fu Yan terbuka lebar. Dia baru saja akan meluncurkan serangan ketika tangan panjang yang hangat tanpa sadar muncul di lehernya. Suara sedingin es itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili guruku dalam mengajariku. Xiao Yan tertawa dingin sebelum dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan lemah sementara tatapannya menyapu ke sudut aula. Ketua Asosiasi Fama, saya tidak keberatan membiarkan asosiasi alkemis Anda kehilangan alkemis tingkat 5 jika Anda terus bersembunyi di samping, menonton pertunjukan. Semua orang di aula yang luas terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera menoleh ke arah tertentu. Tawa tak berdaya terdengar dalam bayangan di sudut di bawah fokus tatapan banyak orang di aula. Segera, sesosok tua perlahan-lahan keluar dan muncul di depan mata semua orang. Dari penampilannya, dia secara mengejutkan adalah ketua asosiasi dari Asosiasi Alkemis, Fama. Wakil ketua asosiasi, Kiemier mengikuti dari dekat di samping Fama. Ada juga seorang gadis yang mengenakan jubah alkemis berwarna hijau di samping Kiemier. Gadis itu memiliki penampilan yang elegan dan mengharukan. Dia sedikit meringkuk bibir merahnya, menunjukkan keangkuhan. Kulitnya seputih salju dan sepasang mata cerdas-cerdas membawa kelicikan saat bergerak. Jelas, wanita ini adalah individu yang unik. Pada saat ini, mata gadis ini berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak biasa saat dia melihat ke aula dan dengan nyaman menatap pria muda berjubah hitam yang telah menundukkan Fu Yan. Haha, sudah 3 tahun sejak terakhir kita bertemu. Apakah adik laki-laki Xiao Yan baik-baik saja? Orang tua yang mengelola Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama ini mengungkapkan wajah tersenyum di depan tatapan publik dan bertanya tentang Xiao Yan dengan ramah. Seolah-olah dia tidak memperhatikan Fu Yan berwajah hijau yang tenggorokannya dipegang oleh Xiao Yan. Sikap Fama ini secara alami membuat semua orang di aula terkejut. Namun, ketika nama yang telah menyebar dengan liar dan menyebabkan keributan di dalam ibu kota, keluar dari mulutnya, semua orang sekali lagi menjadi terpana. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tatapan yang mereka gunakan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam itu sekali lagi menjadi tertarik. Tidak heran orang ini berani menjadi begitu sombong. Dia sebenarnya adalah Xiao Yan, orang yang menyebabkan Misty Cloud Sekte menderita kerugian besar. Fu Yan, yang ditahan oleh Xiao Yan, menjadi pucat putih dalam sekejap setelah mendengar bentuk alamat yang digunakan Fama pada pemuda di sisinya. Kemarahan di matanya segera menghilang. Saat itu, bahkan Do Huang dari Misty Cloud Sect telah mati di tangan orang ini. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa Xiao Yan hanya membutuhkan sedikit prompt untuk mematahkan kepalanya. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Yan, kemungkinan asosiasi alkemis tidak akan mengadopsi tindakan pembalasan apapun bahkan jika Xiao Yan benar-benar membunuhnya. Hal ini terlihat jelas dari sikap Fama terhadap Xiao Yan saat Fama muncul. Mulut Fu Yan bergetar sedikit saat dia mengalihkan pandangannya yang marah ke arah Aoba yang sudah menggigil di sampingnya. Jika bajingan ini tidak gagal membuka matanya dan menyinggung perasaan orang seperti itu, mengapa dia berakhir dalam situasi yang memalukan? Hehehe, Kepala Asosiasi Fama, Asosiasi Alkemis ini benar-benar mengecewakan saya setelah tidak bertemu selama 3 tahun, berkolaborasi dengan faksi seperti itu, saya takut. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menoleh dan berbicara kepada Fama yang perlahan berjalan. Fama tertawa getir saat mendengar ini, adik Xiao Yan. Asosiasi kami memang memiliki tanggung jawab dalam masalah ini. Fu Yan telah menyinggungmu. Oleh karena itu, Anda dapat menghadapinya sesuka Anda.
Meskipun kata-kata Fama ini sedikit lembut tapi itu memberi Xiao Yan wajah yang sangat bagus. Selain itu, dia juga tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda dari dulu yang bisa termotivasi untuk memperebutkan tempat juara dalam kompetisi hanya dengan diberi formula obat. Mengingat kemampuan dan faksi yang terakhir saat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan seperti itu. Ini karena Xiao Yan saat ini layak menjadi orang yang benar-benar kuat di hati Fama. Hahaha, adik kecil Xiao Yan. Karakter Fu Yan awalnya agak sembrono dan berapi-api. Dia tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu terlebih lagi, jika kita membicarakannya, adik kecil Xiao Yan juga dianggap sebagai penatua kehormatan di asosiasi alkemis kita. Kita semua dari sisi yang sama. Kim Yer tersenyum dan melangkah maju untuk merapikan semuanya. Sue Mei berada di samping Xiao Yan saat dia melihat dua orang yang sangat penting dari asosiasi alkemis ini melangkah maju dan berbicara dengan Xiao Yan dengan nada yang sangat sopan yang memberi Xiao Yan banyak wajah. Perlakuan seperti itu membuatnya takjub. Tatapannya berulang kali melayang di atas tubuh Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menjadi juara kompetisi besar alkemis saat itu. Namun, ini saja tidak akan cukup bagi Grandmaster alkemis seperti Fama dan Kim Yer untuk memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, dari cara percakapan itu berlangsung, sepertinya mereka bersedia kehilangan alkemis tingkat 5 daripada berkonflik dengan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia benar-benar terpana. Pria muda yang diusir dari Kekaisaran Magia oleh Mystic Cloud Sekte saat itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Mata gadis cantik di samping Kim Yer berkedip saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang wajahnya masih tenang bahkan ketika dua orang yang sangat penting dari asosiasi ini melangkah maju. Dia merasa linglung di dalam hatinya untuk sesaat. Pria muda saat itu mungkin luar biasa, tetapi dia hanyalah anggota dari generasi muda yang memiliki beberapa potensi. Namun, dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah menjadi seorang ahli yang bahkan kepala asosiasi Fama harus memperlakukannya dengan sopan. Kecepatan pertumbuhan ini benar-benar menyebabkan orang-orang terperanjat. Tidak heran bahkan kakek buyut berkata bahwa pencapaian orang ini di masa depan akan luar biasa di masa depan. Saat itu gadis itu tiba-tiba teringat kalimat yang telah disebutkan Jia Xingtian padanya saat itu. Pada saat itu, dia masih belum yakin. Namun, sekarang bahkan dirinya yang sombong mau tidak mau harus diyakinkan sepenuhnya. Dibandingkan dengan anak muda lain dari generasi ini saat itu, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah berjalan ke posisi yang relatif tinggi. Xiao Yan melirik Fama dan Kim Yer dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melihat Fu Yan berwajah pucat yang bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia tersenyum, perlahan menarik tangannya dan dengan lembut berkata, karena dua kepala asosiasi telah melangkah maju, wajar saja jika Xiao Yan akan memberikan wajah kalian berdua. Awalnya, masalah hari ini adalah masalah kecil di kalangan generasi muda. Saya tidak punya pilihan karena penatua ini ingin keluar sendiri. Ekspresi Fu Yan segera berganti-ganti antara hijau dan putih saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hehehe, adik kecil Xiao Yan, terima kasih telah melepaskan Fu Yan. Aku yang dulu akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi hari ini dan bertanggung jawab kepadamu. Fama juga menghela nafas lega dan buru-buru berbicara saat melihat Xiao Yan tidak benar-benar menyerang Fu Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menatap Aoba. Orang ini seharusnya sudah menyadari bahwa orang yang paling tidak beruntung pasti dia ketika masalah ini diselesaikan. Oleh karena itu, wajahnya menjadi sangat putih seolah-olah dicat dengan bubuk putih. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menendang pelat logam yang keras hari ini. Apakah semua orang di sini? Tatapan Xiao Yan beralih ke Fama dan bertanya, tidak lagi berlama-lama pada topik aslinya. Hahaha, semuanya ada di sini. Kami sedang menunggumu. Fama tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi setelah mendengar ini. Dia menoleh ke Sue Mei dan berkata sambil tersenyum, saat ini saya memiliki beberapa masalah untuk ditangani dan akan pergi lebih dulu. Bantu aku menyapa Grandmaster Frank saat kamu melihatnya. Xiao Yan tidak menunggu jawaban Sue Mei setelah mengatakan ini. Dia menarik Xian dan berjalan ke bagian dalam aula. Sue Mei baru pulih setelah Xiao Yan berbalik dan pergi. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat dia mengamati punggung kurus tinggi itu. Ada warna yang tidak biasa mengalir di matanya.
Saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, yang terakhir masih berusaha untuk menjadi alkemis tingkat 2. Dengan aliran waktu yang tenang, Xiao Yan tanpa sadar telah menjadi ahli yang sebanding dengan orang-orang top kekaisaran ini. Transformasi semacam ini tidak bisa dibilang kecil. Kemungkinan Frank dan Auto juga akan menghela nafas secara emosional jika mereka tahu tentang kemajuannya. Xiao Yan mengikuti kelompok Fama dan berbelok ke beberapa koridor sebelum bergerak di sepanjang tangga dan melakukan pendakian perlahan ke tingkat asosiasi yang lebih tinggi. Selama perjalanan mereka, Xiao Yan, yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan Fama dan Kimier tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gadis elegan yang tampak akrab di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kami belum bertemu selama 3 tahun. Putri kecil menjadi lebih cantik dan lebih cantik." Gadis anggun itu langsung terkejut saat menyadari Xiao Yan tiba-tiba mengakuinya. Dia dengan licik tertawa, "Sungguh tidak terduga bahwa seorang ahli seperti Anda masih dapat mengingat saya. Ini benar-benar kehormatan saya." Xiao Yan tersenyum saat melihat gadis yang masih agak aneh ini. Senyuman muncul di wajah tenangnya saat dia merasakan nada kata-katanya. Meskipun tahun-tahun bertualang ini memberinya penampilan yang sangat kaya, itu juga mengubahnya menjadi seseorang seperti orang tua. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari putri kecil itu? Dia teringat saat itu ketika sekelompok anggota dari generasi muda saling bersaing untuk menjadi juara kompetisi besar alkemis. Sekarang, orang-orang yang berpartisipasi telah berubah. Fama dan Kimier yang berjalan di depan, melirik Xiao Yan yang dengan senang hati bercakap-cakap dengan putri kecil itu. Mereka sedikit terkejut sebelum mereka segera bertukar tatapan. Senyuman yang tidak biasa terlihat di mata mereka. Usia putri kecil tampaknya menjadi salah satu tempat di mana dia harus menemukan pasangan. Gadis ini sangat bangga dengan harapan yang sangat tinggi. Mengingat kemampuan Xiao Yan, dia sangat cocok dengannya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati kedua pria tua ini saat mereka berjalan. Mereka saling memandang sebelum senyum rubah licik terangkat di sudut mulut mereka. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran kedua orang ini. Dia mengendus aroma awet muda yang tersebar dari tubuh gadis di sisinya. Dia cukup senang bisa bercakap-cakap dengan seseorang yang jauh lebih muda saat ini. Namun, ketika Fama dan Kimier berhenti di depan sebuah pintu besar, dia perlahan-lahan menghentikan percakapannya. Dia mengatur jubahnya dan ekspresinya sekali lagi menjadi diam seperti sumur tua. Dia tahu bahwa orang-orang di dalamnya adalah semua ahli top dalam kekaisaran Jiama. Dia hanya bisa mengagumi mereka saat itu. Namun, sekarang dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi mereka sebagai sederajat atau bahkan melihat mereka sebagai bawahan. Di sini, Fama tersenyum saat berbicara. Setelah itu dia bertukar pandang dengan Kimier sebelum dia dengan lembut membuka pintu. Mereka menggerakkan tubuh mereka sedikit ke samping dan membuka jalan untuk masuk. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.